Untuk teman-teman juga yang dari luar kota, saya mengucapkan terima kasih juga. Ada Pak Bambang Purnomo, ada Pak Lendi, ada Pak Amal, dan ada beberapa Pak Adit juga beserta istri, Pak Bambang beserta istri. Semoga persahabatan kita terus berjalan dengan baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Boleh menjadi berkat bagi kita untuk kehidupan kita dan persahabatan kita selanjutnya. Terima kasih. Sekarang hari ini tanggal 26 Syawal, ya, karena Syawalnya dengan nasionalnya hampir sama. Ya, tanggal 1 Syawalnya sama seperti tanggal 1 April. Hari ini kita hampir berada di penghujung bulan Syawal. Syawal berasal dari bahasa Arab yang asal katanya sawwala yusawwilu sawwalun, artinya peningkatan. Bulan Syawal yaitu bulan peningkatan. Peningkatan apa? Kalau kita yang beriman kepada Allah, kita yang muslim, tentunya peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tadi, maaf saya katakannya, tentunya bulan Syawal pun adalah peningkatan rasa cinta bakti kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Ayahanda Pak Jerry ini banyak mengajarkan kepada saya. Ya. Subhanallah, ilmu beliau banyak. Ya. Sebetulnya beliau harusnya jadi ustadz atau jadi pendeta. Tapi lagi-lagi saya katakan, setiap kita ada ketentuan dan jalan dari Tuhan. Ada ayyutala umruhu wa hasuna amaluhu falyasil rahimahu. Man arada ayyutala umruhu, barang siapa yang pengen panjang umurnya, pengen panjang umur tuh, wa hasuna amaluhu, dan baik amal ibadahnya, bagus rizkinya. Apa kata Rasulullah? Falyasil rahimahu, maka sambung tali silaturahmi. Rasulullah nggak bilang, oh sambung tali silaturahmi sesama muslim saja. Enggak. Ya. Rasulullah juga nggak bilang sambung tali silaturahmi dengan agamamu yang sama saja. Tidak. Inilah saya katakan PSK ini, subhanallah, ya. Menyambung tali silaturahmi dengan siapapun, ya. Soal tadi silakan, ya. Itu sudah ketentuan dari Tuhan yang Maha Esa buat kita. Maka jangan pernah ada tadi itu, lu mah bukan level gue, lu najis, jangan, ya. Ya, hablum minanas dengan siapapun. Maka tadi Rasulullah bilang, man arada ayyutala umruhu wa hasuna amaluhu falyasir rahimahu. Barang siapa pengen panjang umurnya, bagus rizkinya, baik amal ibadahnya, falyasir rahimahu, maka sambung tali silaturahmi. Alhamdulillah. 74 kalau sekarang ini sudah berapa tahun? Hah? 51 tahun. Berapa? 50? Subhanallah. Usia sekarang sudah 7. Rata-rata sudah hampir 70 tahun, betul? Kenapa? Karena alumninya saja sudah 51 tahun. Subhanallah. Ini gak gampang, Pak. Ayahandaku, Pak Jerry, ini gak gampang menjalin seperti ini, ya. Maka alhamdulillah, ya, Pak Jerry, ya, selaku ketua daripada silaturahmi, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau pengen panjang umur, bagi rezeki kita, baik amal ibadah kita, sambunglah tali silaturahmi. Jangan pernah berpikir begini, aduh jauh banget di Jakarta, saya di Bandung, tolnya berapa ya, bensinnya berapa ya, nggak jadi silaturahmi. Nggak jadi silaturahmi. Ya. Naik bus aja udah. Ya 30 menit sampai. Ya. Jadi ketika
silaturahmi berpikir tadi, waduh tolnya berapa, waduh bensinnya berapa, waduh tenagaku bagaimana. Gak jadi silaturahmi. Percaya saya. Halo, ayahandaku, bunda semua. Halo. Umur kita yang sudah 70 tahun. Yang sudah 70 tahun. Umur kita ya. Ayahanda sudah 70 tahun juga. Umur kita yang sudah 70 tahun itu kalau saya katakan dipakai nggak dipakai bakalan habis. Betul? Umur seperti batu es kok. Umur kita seperti batu es. Dipakai nggak dipakai itu batu es lama-lama cair. Betul? Umur kita juga begitu. Kita pakai nggak kita pakai lama-lama pasti habis juga, mati juga. Saya cuma ingin menyatakan begini dalam surat, nanti boleh buka Ibu Neti, dalam surat Al-Hajj, ayat 47 ya. Surat Al-Hajj ayat 47 dalam Al-Quran dibilang begini. Wa inna yauman, kalau kita terjemahkan ya, wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbika, kau berada di akhirat. Satu hari berada di akhirat. Ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama juga 1000 tahun kau hidup di dunia. Quran. Satu hari di akhirat sama juga kita hidup di dunia berapa lama? 1000 tahun. Ini Quran. Ya, Quran bilangnya begitu. Satu hari berada di akhirat, ya, sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Sekarang analoginya begini. Kalau sehari di akhirat sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun, kita bicara enak nih. Kita bicara enak dulu. Satu hari di akhirat dalam surganya Allah. Betul? Hidup itu kan cuma pilihan, surga dan sekarang satu hari di akhirat dalam surganya Allah. Berarti sama juga kita hidup di dunia 1000. Subhanallah, satu hari di akhirat dalam surganya Allah. Berarti kita sudah rasakan semua kenikmatan yang ada dalam surganya Allah. Itu kalau bicara enak, ada dalam surganya Allah. Sekarang bicaranya nggak enak nih. Satu hari di akhirat dalam nerakanya Allah. Berarti sama juga kita 1000 tahun. Ya Allah, udah dibebes, diangkat, dipanggang lagi, dibebesin lagi. Masya Allah. Ini Quran. Sekarang cari orang yang umurnya 1000 tahun, ada nggak? Nggak ada. Ya. Kalaupun dia ada umurnya 90 tahun, maaf. Kalaupun dia ada umurnya 90 tahun, kalaupun dia ada umurnya 80 tahun masih hidup, maaf. Kalaupun ada 80 tahun masih hidup, hidupnya udah nyusahin. Bener. Hidupnya sudah nyusahin. Kok nyusahin, Ustaz? Allah lagi yang bilang. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Orang tuamu yang sudah semakin sepuh, orang tuamu yang sudah semakin tua. Halo? Orang tuamu yang sudah semakin sepuh, orang tuamu yang sudah semakin tua. Apa kata Allah? Dia kembali lagi seperti anak-anak. Ya. Model-model begini. Halo? Ini tanggung, cepat lupa, betul? Cepat cengeng, kan begitu? Ya, coba aja deh. Bunda, ayahanda, Ibu Neti, coba deh kalau lagi ngaji, kalau Tuhan yang Maha Esa. Ada yang dikasih diabetes, terimalah tadi. Ada yang dikasih kolesterol, model begini nih. Ya, ada yang dikasih asam urat, model begini asam urat nih. Alhamdulillah ya. Ada yang dikasih diabetes, ada yang dikasih asam urat, ada yang dikasih kolesterol. Betul? Maaf. Cuma yang gini masalah apa?
kita terkadang nggak bisa menerima ketentuan Allah. Ya Allah, kok begini amat ya? Ya Tuhan, kok gini banget sih? Tuh. Padahal setiap kita ada bagian masing-masing dari Tuhan yang Maha Esa. Ketika dikasih diabetes, udah, memang harus setiap hari minum obat. Terima saja ya Allah, ya Tuhan, mungkin ini jalan darimu, mungkin ini ketentuanmu ya Allah. Sekian tahun kau kasih sehat dulu ya Allah, ya, sekian puluh tahun kau kasih sehat kepadaku ya Allah. Maka di usiaku sudah 60 tahun, di usiaku sudah 70 tahun, baru kau kasih sakit seperti ini ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan penyakit yang kau berikan ya Allah, ini jalan aku untuk terus bisa dekat denganmu. Gitu aja. Ini kan enggak, ya, menghapus dosa. Ini enggak lagi ngaji yang diakur-akurin penyakit. Lagi silaturahmi begini nih, lagi silaturahmi begini, pakai diakur-akurin penyakit. Jangan. Maaf, ayahandaku tadi itu saya lihat datang pakai tongkat. Sudah, alhamdulillah, silaturahminya kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau. Kan begini, jangan pakai bilang begini, jangan pakai bilang begini. Idi, udah sakit begitu masih datang aja. Ya tuh, jangan. Justru tadi kita doakan. Di sini fungsinya silaturahmi. Setiap kita ada bagiannya masing-masing. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk sama-sama merenung ya. Maaf yang bukan muslim, tapi saya ingin menyampaikan ini loh sesungguhnya ya. Yang muslim coba kita lihat. Tadi firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47 ya. Satu hari di akhirat, dibilangnya begitu nih. Satu hari di akhirat sama juga kita hidup di dunia berapa lama? 1000 tahun. Begitu Pak Bambang ya? Begitu ya. Yuk, ini Quran, ini kitab suci mengatakan begitu. Sekarang logika kita manusia. Kalau tadi satu hari di akhirat, berarti sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun ya. Sekarang saya tanya, kalau 24 jam di akhirat, berapa lama hidup kita di dunia? 1000 tahun. Karena satu hari sama dengan 24 jam. Betul? Ini logika kita manusia Pak Bambang. Ya, ini logika kita manusia ya. 24 jam di akhirat berarti sama juga kita hidup di dunia 1000 tahun. Sekarang kita hitung sama-sama. Kita berhitung sekarang. Kalau 3 jam. Ayahanda Pak Jerry. Kalau 3 jam saja. Pak Bambang. Kalau 3 jam saja. Kalau 3 jam saja kita berada di akhirat, berapa lama hidup kita di dunia? 125 tahun, 1/8 dari 1000, betul? 3 jam berada di akhirat, berarti sama juga kita hidup di dunia 125 tahun. Begitu hitungannya ya? Kita lihat sama-sama lagi. Tadi 3 jam. Sekarang kalau 1 jam setengah. 1 jam setengah kita berada di akhirat. Berapa lama hidup kita di dunia? Berapa lama? 125 dibagi 2. Berarti berapa? 62 tahun setengah. Betul? Berarti 62 tahun setengah. Betul? Berarti kalau Tuhan yang Maha Esa menyaksikan kita dari langit dunia, kalau Tuhan yang Maha Esa melihat kita dari langit dunia, kita hidup di dunia berapa lama coba? 1 jam setengah. Kan logikanya begitu. Kenapa kok 1 jam setengah? Karena orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, meninggalnya rata-rata itu di usia 62, 63 sampai 65. Tuh rata-rata. Maka kalau bapak bunda semua sudah 70 tahun, alhamdulillah. Ini pun Pak Jerry, ayahandaku, ini hasil survei. Benar, ini hasil survei. Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia. Pemakaman. Apa hasil surveinya dari seluruh pemakaman di Indonesia?
bahwasanya orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, meninggalnya rata-rata itu di usia 65 tahun. Rata-rata. Ya. Yang 73 tahun masih sehat, masih hidup ada nggak? Ada. Pak Prabowo 73 tahun masih jadi presiden tuh. Walaupun kadang-kadang lupa juga ya kan. Ya namanya orang udah tua kan lupa juga, betul. Ya. Dulu nggak pernah bicara Danantara, sekarang ada Danantara. Maklum orang udah tua lupa, jadinya kan begitu aja. Betul? Artinya apa? Tadi itu rata-rata orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya di usia 62, 63 sampai 65. Maka ayahanda Pak Jerry siap-siap aja. Sudah dapat bonus Pak Bambang ya, siap-siap aja ya. Jadi kalau Tuhan Allah melihat dan menyaksikan kita dalam langit dunia, kita hidup di dunia ini cuma 1,5 jam. Berdasarkan apa? Quran. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan Quran. Ya. Ternyata memang benar. Coba aja lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Bruri Pisolima itu meninggal pada usia 63 tahun. 63. Bruri Pisolima. Berarti Bruri Pisolima kalau dilihat dari langit dunia, beliau meninggal. Cuman berapa lama hidup di dunia? 1,5 jam. Ya. Kita lihat, Mari Sahab. Lo artis. Kemarin meninggal itu usia 62 tahun. 62 tahun loh Marisa. Berarti kalau Marisa disaksikan dari langit dunia, dia hidup di dunia berapa lama? Nggak sampai 1,5 jam karena 62 tahun. Ya Allah. Lalu kita ini sekarang yang dikasih nikmat oleh Allah sudah 70 tahun, sudah 71 tahun, masih sehat, masih panjang umur, bisa begini. Syukuri. Ya. Syukuri, alhamdulillah. Begitu. Jangan stres. Ya, jangan bingung. Ya Allah. Saya kalau silaturahmi, ada nggak yang silaturahmi nanti kalau makan bingung dia? Saya pernah tuh diundang ceramah. Diundang ceramah salah satu direktur bank. Acara buka bersama kemarin. Direktur bank. Ketika beduk maghrib kan buka tuh. Sudah pegang piring nih. Sama-sama pegang piring. Saya bilang, Pak, itu Pak, enak tuh Pak. Es cendol Pak. Waduh Pak Ustadz, saya sudah nggak makan yang manis-manis. Saya ada diabetes. Oh kalau gitu Pak, kita makan pecel aja Pak. Waduh, asam urat. Ya udah Pak, kalau memang nggak mau makan pecel, ini ada kambing guling nih Pak, ini enak nih. Waduh, darah tinggi. Ini enggak. Saya bilang, ya udah Pak, kalau gitu Bapak pegang piring, gigit piringnya aja Pak. Saya bilang gitu. Artinya apa? Tadi itu. Padahal kalau soal makan, siapapun kita, maaf. Saya sudah 60 tahun Bu. Soal makan, kul. Kata Nabi ini, kul, makanlah. Wasrob, minumlah. Watasoddaq, bersedekahlah. Min ghairi sarafin wala makhilah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa kok jadi kolesterol? Kenapa kok jadi darah tinggi? Kenapa kok jadi diabetes? Karena makan kita nggak kita kontrol. Semua kita makan tuh. Padahal konsepnya jelas kok. Kul, makanlah. Wasrab, minumlah. Watasoddaq, makan disuruh bersedekah. Tapi apa dibilang? Min ghairi sarafin wala makhilah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kita enggak, ya Allah Rabbi. Kaki sapi aja kita makan kok. Hah? Tuh enak ya kan? Kaki sapi kita makan. Ya Allah. Padahal di Arab Saudi itu kalau bulan-bulan haji, itu yang namanya kaki sapi, kaki otak semua dibuang. Isi perut kambing, isi perut sapi itu semua dibuang. Kita enggak, babatnya kita makan. Hah? Khususnya kita makan. Ini kita ini. Kenapa? Kelewatan sampai semua yang namanya kaki dimakan juga. Ya Allah.
ketika kita sadari tadi sudah dikasih warning kok, kul makanlah, wasraf minumlah, ya, min ghairi sarafin wala makhilah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sedekah saja, ya, infak, sedekah, ya, berbagi itu Rasulullah bilang apa? Jangan berlebih-lebihan. Lah kalau punya duit 10 juta, ya punya duit 10 juta, 10 juta aja dikasih sama anak yatim. Lah anak kita besok, bini kita besok gigit jari. Sedekah disuruh sedekah, berinfak disuruh berinfak, ya, sedekah disuruh sedekah. Tapi tadi ingat punya anak, ingat punya istri, kan begitu. Ya. Tapi juga jangan pelit, di dalam kas ada 2 juta, sumbangannya ngasih cuma 2.000 perak. Ya. Ini namanya kelewatan juga, ya kan? Diajak sedekah tapi tadi, ya masa saya dengar laporan tadi dari ibu siapa tadi? Mana tadi? Bu Ina. Halal bihalal tahun kemarin sedekah kita terkumpul 520.000. Lah kalau 520.000 kan saya ambil rata-rata paling 10.000 satu orang. Kalau memang 520 betul? Ya sedekah ya, infak infak. Kenapa? Itu yang akan menemani kita sampai nanti ke akhirat. Ya. Sedekah kita, berbagi rasa kita dengan anak-anak yatim, berbagi rasa kita dengan orang-orang susah. Bahkan maaf saya katakan, berbagi rasa di antara kita juga ini, itu bagian daripada sedekah. Kita nggak tahu nasib kita nggak tahu keadaan kita. Bisa jadi besok kita lupa, kita susah dengan silaturahmi. Iya si Anu lo lagi sakit lo, si Anu lo lagi kurang sehat lo. Yuk kita datang yuk silaturahmi yuk. Lalu ada tadi berbagi. Itu kan tadi amal ibadah kita juga, betul? Ya. Ciptakan yang begitu itu, ya. Jadi bukan semata-mata buat anak yatim, bukan semata-mata buat panti asuhan. Mungkin di antara kita tadi kita meringankan paling tidak. Ya, ketika bisa begini, cakep betul silaturahmi kita ini. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi mohon maaf, ya. Halo, itu kotaknya ntar aja jalannya. Nanti ada dari saya, ya. Biarin belakangan nanti, ya. Saya taruh di depan, ya. Nanti aja Pak Jerry, nanti, ya. Saya akan lihat siapa yang ngasihnya 10.000, siapa yang ngasihnya 20.000. Saya akan lihat nanti. Ya. Jadi kalau sekarang nggak kelihatan nama saya, udah biarin nanti aja, ya. Mohon maaf Bunda, ya, biarin nanti aja Bunda. Jadi siapa yang ngasihnya 10.000 sama 20.000 saya lihat, ya. Terutama Pak Jerry nanti yang saya lihat ini, ya. Maaf Bunda, ya biar enak nanti kita isi dengan doa sebelum kita berinfak, betul? Ya. Jadi yang pengen saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara, ingat, halo, Ayah Handaku, saya masih ingat, saya pernah ketemu dengan beliau kok, ya. Saya sudah berapa kali ketemu dengan Bapak. Hari itu Bapak masih sehat, belum pakai tongkat, betul? Ya. Artinya apa? Halo ayahandaku, catat. Syarat mati, dengerin. Syarat mati tidak nunggu tua. Maka Pak jadi tenang. Walaupun sudah 71, walaupun sudah 70 tahun tenang. Karena syarat mati bukannya tua. Bunda berapa sekarang? 70 juga. Tenang Bunda, itu bukan syarat mati. Kata Pak Bambang begini, yes. Karena syarat mati tidak nunggu tua. Hah? Apa benar syarat mati nggak nunggu tua? Apa benar? Kita lihat sama-sama. Olga Saputra itu matinya umur 30 tahun. Sedang energiknya lagi naik daun. 30 tahun mati tuh. Ya, nggak nunggu tua kan? Ya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari matinya umur 40 tahun. Sakit nggak? Nggak sakit. Cuma naik motor. Naik motor, jatuh dari motor. Jam berapa? Jam 2 dini hari. Dari
di Rempoa, mau kemana jam 2? Ke masjid Pondok Indah. Padahal sama manajernya sudah dibilang, Ustadz, besok pagi aja. Kata manajernya Ustadz Jeffrey, Ustadz Uji, besok pagi aja. Enggak, ini harus diselesaikan. Ya udah Ustadz, kalau memang mau ke masjid Pondok Indah, ini udah malam, pakai mobil. Ustadz Jeffrey bilang, nggak usah, biar cepet pakai motor aja. Pakai motor jam 2 dini hari, nggak macet, cuman jatuh dari atas motor, blak, kena trotoar, mati. Berapa usianya? 40 tahun. Niki Ardila. Hah? Berapa tahun? 19 tahun. Mati tabrakan di bypass. Gimana? Di Bandung. Ya itu 19 tahun. Masih muda. Maka Bunda tenang, bukan syarat mati ya. 70 tahun. Syarat mati bukan tua. Ayahandaku, maaf. Yang kedua, syarat mati nggak nunggu sakit. Syarat mati nggak nunggu stroke. Halo, syarat mati nggak nunggu stroke. Enggak. Ya, syarat mati bukan nunggu stroke, bukan nunggu sakit. Ya. Marisa Haque, 62 tahun, sehat. Masih ngobrol sama suaminya kok pagi. Masih bercanda dengan 2 anak gadisnya. Bahkan kemarinnya masih sempat ngajak di kampusnya. Sehat, nggak sakit. Karena syarat mati bukan nunggu. Maka yuk, sekarang ini karena tadi ya, syarat mati bukan nunggu tua, syarat mati bukan nunggu sakit. Maka yang paling bagus apa? Istiqdadan lil maut, persiapan diri sebelum datang kematian. Ibu yang muslim, ayo persiapan diri sebelum datang kematian. Sholatnya yang benar, ibadahnya yang bagus. Bapak, maaf Bunda, yuk yang ke gerejanya kadang-kadang kalau lagi ingat ya ke gerejanya kadang-kadang kalau lagi sempat. Ayo datang, itu ibadah kita. Nggak usah colek-colekan Pak, udah kelihatan mana yang sempat mana yang kagak ya. Ini colek-colekan dia, nggak usah. Saya tahu kok mana yang sempat mana yang enggak ya kan. Mana yang benar-benar ikhlas ya kan begitu. Nah, yang model-model begini ada aja alasannya ini kalau diajak ke gereja ini. Ya, udah jangan. Ya. Yuk, yang muslim perbaiki sholatnya, ya. Yang bukan muslim tadi ke gerejanya ibadahnya. Ayo, sodakohnya. Ayo, itu yang menemani kita. Bukan siapa-siapa. Anak kita, anak kita, istri kita selesai sampai di situ kok. Maaf, Bunda, ya Bun, suami masih ada? Udah nggak ada? Masih ada? Ini nggak ada timpak. Ya. Barisan janda semua. Masih ada? Masih ada. Ya udah pokoknya ya judulnya masih ada, alhamdulillah. Soal tadi pisah itu udah ketentuan Allah. Tapi kan ini tetap aja namanya barisan janda ini kan. Halo, Bunda. Ya. Bunda, maaf. Yang paling mahal kan tadi saya bilang, ya anak kita selesai sampai di situ. Ya. Maaf, Bunda, ini suami ya? Mau tanya sayang gak Pak sama saya? Sayang. Cinta gak Pak? Cinta. Tapi ketika Bunda mati selesai sampai di situ. Nggak mungkin ketika ibu meninggal lalu Pak Bambang bilang begini, ya Allah Ma, aku cinta mati Ma sama kamu Ma, aku mau ikut. Belum tentu. Belum tentu, betul. Bisa jadi sebulan ibu mati matanya ngelirik kali jangan. Wah, jangan begitu dong. Atau jangan-jangan di sini ada celempok, jangan-jangan nih. Celempok. Cinta lama bersemi kembali. Awas, nggak usah celempok lagi. Iya, istilahnya celempok kayak
CLBK. Ya, orang tua nggak ngerti celebek ya. Nggak gaul. Celebek cinta lama bersemi kembali. CLBK. Ya. Cinta lama belum kelar. Sama itu CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, si anu janda, lah gua udah mati bini gua. Jangan-jangan Pak Bambang lagi nyari-nyari juga nih persiapan. Artinya apa? Selesai sampai di situ, betul? Maka yang paling baik tadi istiqdah dan lil maut. Siapapun kita, apapun kita, agama apapun kita, persiapanlah sebelum datang kematian. Ketika kita sudah persiapan diri, kenapa? Karena bekalnya sekarang di dunia. Ya, adunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Ya. Dunia ini ladangnya akhirat. Sekarang kita tanam yang baik-baik, kita berbuat yang baik-baik. Nanti kita petiknya di mana? Di akhirat. Di akhirat nggak ada lagi kayak begini nih. Halo, bundaku sayang semua berempat ini. Di akhirat nggak ada lagi yang namanya sodako. Di akhirat nggak ada lagi yang namanya sholat. Di akhirat nggak ada lagi yang namanya ngaji. Di akhirat nggak lagi mendengarkan pendeta berkhutbah, nggak lagi ada. Nih di dunia ini, ya, di dunia sekarang mazra'atul akhirah, ya, ladangnya akhirat. Di akhirat nggak bakal, oh Pak Pendeta khutbah lagi sama dengan nggak bakal. Nih di dunia sekarang, ya, maka perbaiki itu semua yang kemarin-kemarin. Dan maaf, selalu saya bilang, Bunda berempat, Bunda, jangan pernah berpikir begini. Jangan pernah berpikir begini. Yang muslim, abang jangan pernah berpikir begini. Waduh, terima apa enggak ya? Jangan pernah berpikir begini. Ya. Kenapa saya bilang jangan pernah berpikir begitu? Karena ketika kita sholat, sama seperti seorang anak yang mendatangi ibunya. Anak yang baru umur 1 tahun, anak yang baru umur 9 bulan, anak yang berumur 1 tahun 2 bulan itu baru bisa jalan, betul? Ketika anak itu bisa jalan, 2 langkah jatuh, 2 langkah. Itulah Tuhan yang kita. Ya. Ketika tidak musuh, Allah nggak akan marah. Diangkat kita oleh Allah. Ya. Diangkat kita oleh Allah. Nanti, ya sih, Allah. Ya. Orang timbang dikasih jatuh doang, ngeluh banyak. Diangkat oleh Allah itu. Dituntut oleh Allah. Jangan pernah berpikir ini diterima apa enggak ya, ini benar apa enggak ya. Jangan. Kenapa? Karena kita sedang datangi Zat yang maha segalanya. Betul? Sama seperti anak yang mendatangi kedua orang tuanya. Dirangkul, dipeluk, disayang. Itulah Allah. Ya, nanti kita akan dirangkul, dipeluk. Itulah Tuhan. Ya, maka puasa kemarin? Puasa ya? Kalah nggak puasa kemarin? Kirain kalah. Ustaz, saya kalah berapa? 7 hari. Masa yang begini? Kan udah gak mungkin aja yang begini. Udah sawah. Udah sawahan juga ya. Halo. Maaf. Soal puasa. Allah berharap dari kita. Nih, soal puasa Allah berharap dari kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kamunya siapa? Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Sebelum Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Baca di Injil bahwasanya Musa tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Ada dalam Injil dijelaskan begini. Nabi Musa nggak makan, nggak minum selama 40 hari. Kalau kita puasa Ramadan masih sahur, ya, malamnya maghribnya masih makan. Nabi Musa tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Artinya apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal
walladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Orang bertakwanya kapan Ibu Neti? Orang bertakwanya kapan? Bukan ketika Ramadan. Bertakwanya kapan? 11 bulan setelah Ramadan. Tuh. Ya. 11 bulan setelah Ramadan. Tampil dong lebih baik. Tampil dong lebih bagus. Ini yang Allah puasa. Yang muslim. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Binatang puasa nggak? Binatang puasa juga. Oh enggak? Ya tetap bulan enggak? Tetap bulan ya? Berbisa nggak? Mematikan nggak? Maka puasa kita yang kemarin Ramadan jangan kayak puasa ular. Setelah Ramadan begitu lagi ular namanya itu. Tampil cantik nggak itu kupu-kupunya? Wih cantik. Ya, setelah menjadi kupu-kupu itu kepompong setelah menjadi kupu-kupu. Ya ampun cantik betul ya. Indah betul ya, menawan betul ya. Itu kepompong. Maka bunda semua, bunda jadi kepompong. Jangan jadi ular ya. Puasa sih puasa ya. Rapi puasa, eta kene. Podo wae, sarua kene, enggak ada perubahan. Ular namanya. Ya. Maka puasa kita, ayo jadi puasa kepompong. Tampillah tadi lebih baik ya dengan teman. Tadi maaf ya. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa 11 bulan ke depan. Ya. Coba sama-sama kita kaji. Bunda sampai jam berapa kita? Hah? Sampai jam berapa? Baik, sedikit lagi. Jam 12:18. Sedikit lagi. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Coba sama-sama. Bunda, tadi kalimatnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang dipanggilnya orang beriman ya. Setelah diwajibkan berpuasa, Allah berharap dari kita la'allakum tattaqun. Coba sama-sama. Kok di awal kalimatnya indah, dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Setelah diwajibkan berpuasa, tapi di ujung ayat Allah berharap dari kita la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa di awal dipanggil beriman? Kenapa setelah puasa Allah berharap menjadi orang bertakwa? Karena banyak orang yang beriman tapi tidak mencapai derajat takwa. Iman, percaya, yakin, takwa enggak. Iman enggak? Iman. Percaya enggak? Percaya. Yakin enggak? Yakin pada Allah. Takwa enggak? Belum sampai. Apa iya begitu Ustaz? Kita lihat. Pak Bambang ini istri? Istri? Istri bukan. Bu. Iman. Percaya. Takwa belum. Apa iya begitu? Coba kita sama-sama. Bunda sudah lama jadi orang Islam? Sudah lama? Sudah berapa tahun? Ya sudah berapa tahun? 65 tahun. Ini hasil survei dari pemakaman di seluruh dunia. 65 tahun. Hati-hati, dikit lagi ya. Kalau pakai tadi survei ya, tapi nggak menutup kemungkinan yang sehat, yang panjang umur banyak. Mudah-mudahan Bunda panjang umur, sehat badan, amin ya. 65 tahun Bunda jadi orang Islam, betul? Bunda percaya Allah ada? Yakin Allah Maha mendengar? Yakin sampai ke mati? Mantap Bunda? Mantap? Beruntung Pak Bambang punya istri model begini ini. Nanti di mobil bilang begini, apa gue bilang? Ya Bu, nanti di mobil, apa aku bilang? Beruntung kau punya istri model aku, gitu ya? Enggak beruntung. Enggak mau ya, alhamdulillah. Bunda yakin Allah ada? Bunda yakin Allah Maha mendengar? Yakin sampai ke mati? Mantap? Cakep. Ini iman ya.
Sekarang saya tanya sama Bunda. Bunda tolong jawab jujur. Tolong jawab jujur. Bunda suka ngomongin orang nggak? Sekali-kali? Enggak sama sekali? Hebat. Tepuk tangan buat beliau nih, nggak pernah ngomongin orang. Kalau yang begini suka nih Bun, yang begini nih. Kalau yang begini nggak pernah nih, alhamdulillah. Apalagi yang ini nih ya. Bun. Bunda siapa namanya? Lupa saya. Bunda Ros. Bunda Ros. Bunda Ros kan sama tadi tak? Iman juga kepada Allah ya. Percaya Allah ada ya. Percaya Allah Maha mendengar ya. Yakin ya? Yakin. Sekarang tolong jawab jujur ya. Tolong jawab jujur. Allah Maha tahu. Bunda Ros suka ngomongin orang nggak? Suka. Ini namanya jujur Bu. Ya. Kenapa? Karena tadi jujur atau tidak jujur, ngaku atau tidak ngaku, terkadang suka juga. Ini hebat namanya ini. Kalau beliau nggak pernah nih, jangan-jangan nggak pernah bergaul beliau ini. Maaf, Bunda Ros. Ini Iman. Bunda yang baju hijau, kudungan hijau, ya. Bunda Ros. Waktu Bunda Ros ngomongin orang, katakan begitu ya. Waktu Bunda Ros ngomongin orang, kebetulan orangnya ada, orangnya deket, ngomonginnya kenceng-kenceng apa pelan-pelan? Kalau orangnya ada, orangnya deket, ngomonginnya kenceng-kenceng apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut kedengeran sama orang yang diomongin, tersinggung. Sekarang saya tanya sama Bu Ros, mana Bu Ros lebih takut, kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Kalau takut kepada Allah, kenapa berani ngomongin orang? Iman, percaya, tapi apakah sudah mencapai derajat takwa? Ternyata belum. Maka Allah berharap dari kita 11 bulan ke depan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Ingat itu. Jadi kalau besok Bunda Nenen, sini deh. Kenapa? Sini. Kata si Ros nih. Lu kenal gak Nen? Siapa? Si Jerry. Najis gua media ini. Mulutnya laki-laki juga ember. Kalau ada yang begitu tuh, Bu Neni bilang begini. Jangan. Biar bagaimana juga Jerry teman kita satu angkatan. Jangan diungkap aibnya, jangan dicari kejelekannya. Dia sahabat kita. Begitu dong. Bagus ya kalau begini. Ini kagak si Ros emang udah ketahuan. Nen sini deh Nen. Biar jadi bener. Nen sini deh Nen. Lu kenal nggak sama siapa? Si Jerry najis banget gua sama dia Si Ros bilang begini, maaf ya Nen, kita bukan ngomongin orang. Ya bukan ngomongin orang, ngomongin tuyul nih kita. Betul? Maka orang yang bertakwa 11 bulan ke depan, orang yang bertakwa 11 bulan ke depan, dia jaga itu semua. Ini yang Allah berharap. Seperti apa? Kupu. Dia tampil lebih indah, dia tampil lebih cantik, dia tampil lebih menawan. Ini yang Allah mau. Ya, kata Bu Ros, sialan banget nih Ustaz ya kan. Nggak, alhamdulillah ya. Bu Neni jangan tersinggung ya. Jadi tadilah ya Allah berharap dari kita 11 bulan ke depan, la'allakum tattaqun. Soal iman, soal percaya, takwa belum. Pak Bambang. Yang saya kenal Pak Bambang sama Pak Jerry. Ini Pak Gunawan nih. Pak Gunawan. Pak Gunawan Muslim ya? Pak Bambang. Wa ma ladaikum illa raqibun wa atid. Tidaklah ada pada dirimu
pada dirimu 2 malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Pak Bambang percaya ada malaikat Raqib dan Atid? Yakin? Yang mencatat semua yang kita kerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk, dicatat Pak Bambang? Yakin? Bunda yakin ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat semua yang kita kerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk, dicatat Bunda? Yakin Bunda? Mantap? Ini namanya iman. Ini namanya iman. Tapi apakah sudah mencapai derajat takwa? Yuk sama-sama kita buktikan. Bunda yakin ada malaikat Raqib dan Atid ya, yang mencatat semua yang kita kerjakan ya, baik yang baik ataupun yang buruk ya. Sekarang saya tanya, waktu Bunda bohongin suami, ingat nggak ada malaikat Raqib dan Atid? Ayo. Nggak bohongin sekali, sering iya, sering. Ya. Maka soal beriman tadi 11 bulan ke depan, saya katakan Bunda, Pak Bambang, kalau memang bangsa ini terutama yang mereka beriman kepada Allah, betul-betul bertakwa, betul-betul dia yakin kepada Allah, yakin sampai ke dalam hati, bensin nggak akan dioplos. Betul? Bensin nggak akan dioplos, emas nggak akan dioplos, beras nggak akan dioplos. Ya Allah, kalau dia bertakwa kepada Allah, bukan sekedar iman, dia bertakwa, nggak akan berani ngoplos bensin, nggak akan berani ngoplos emas. Betul? Emas antam itu dioplos berapa? 109 ton yang dioplos. 109 ton emas antam yang dioplos. Ya Allah. Ya. Beras yang dioplos berapa? Subhanallah. Saya bilang Pak Bambang, ini kan lagi rame-ramenya oplos Pak Jerry. Ya, beras dioplos, emas dioplos, bensin dioplos. Bini kita oplos yuk. Bini kita oplos. Oplos. Jangan oplas. Ya, itu operasi plastik namanya. Dioplos. Satu di Bandung, satu di Jakarta, satu di Tegal. Begitu. Itu dioplos juga namanya. Artinya apa? Maka orang yang mutakin tadi, sekecil apapun yang namanya dosa, sekecil apapun yang namanya maksiat, sekecil apapun yang dilarang oleh Tuhan kita nggak akan berani mengerjakannya. Ya, yuk mudah-mudahan ayahanda, bunda semua, dan kita semua, ya mau apapun agama kita, mau apapun keyakinan kita, ayo yakinkan Allah, yakinkan Tuhan, bukan sampai di mulut. Ya, yakinkan Allah, yakinkan Tuhan, bukan sampai di bibir, tapi yakinkan Allah, yakinkan Tuhan, terus sampai ke dalam zauk, sampai ke dalam rasa. Kalau sudah sampai ke dalam zauk, ke dalam rasa, maka sekecil apapun yang namanya dosa, sekecil apapun yang namanya maksiat, sekecil apapun yang memang dilarang oleh Allah, oleh Tuhan, kita nggak akan berani mengerjakannya. Mudah-mudahan melalui halal bihalal, ya, melalui halal bihalal, bunda, ayahanda semua dijaga oleh Tuhan yang Maha Esa, dipanjangkan umur oleh Tuhan yang Maha Esa, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan takwa. Dan kalau memang Tuhan Allah ingin mencabut kita, cabutlah kita semua dalam hal-hal yang baik, cabutlah roh kita dalam hal-hal yang positif, sehingga apa? Tadi husnul khotimah. Ya, lalu sebelum saya tutup dengan doa, barulah ini saya pengen jalankan. Ini bukan buat saya, tapi buat kita semua. Dan ini adalah ladang amal kita yang akan bikin luas kubur kita, yang akan bikin terang kubur kita. Dengan infak, dengan sedekah, ini yang bikin luas kubur kita, yang akan bikin luas tadi pemakaman kita. Mudah-mudahan Allah ridha. Jangan dipilih-pilih ya, jangan dipilih-pilih. Ini kadang-kadang buka dompet pilih-pilih, oh merah, oh biru, ya, oh hijau, yang keluar abu-abu, jangan. Yang abu-abu itu cuma 2.000. Ya, halo, mau surga nggak? Pengen surga nggak? Mau surga nggak? Pengen surga nggak? Masa mau surga, pengen surga, ke surga 2.000? Nggak bawa duit, kan sekarang pakai. Udah pakai kiri saja, pakai OVO aja. Ya, halo. Tadi saya mau kemari,
Di Casablanca saya kebelet pengen pipis. Mampir ke pom bensin. Mau pipis saya, waktu saya masuk toiletnya nggak ada yang jaga. Pas saya keluar ada yang jaga. Dalam hati saya, tadi gue masuk lo kagak ada lo, ngapain keluar lo ada lo, dalam hati doang tapinya. Dia tanya, bapak dari mana? Dari toilet. Ngapain pak? Pipis. Dia bilang begini, pak kalau pipis 2.000. 2.000. Kalau BAB 5.000 katanya. Bapak pipis, oh 2.000 pak. Saya kasih uang 5.000. Karena nggak ada 2.000. Ya pak, nggak ada kembaliannya pak. Pipis aja lagi pak. Suruh kencing lagi. Ilaha illallah. Kencing aja 2.000. Ke surga 2.000. Ya Allah. Mana tadi bunda? Yuk jalanin bunda yuk. Ya, jangan pilih-pilih. Masukkan yang merah-merah ya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Baik, Bapak Ibu Saudara, selesai sudah? Ya, nanti itu urusan panitia bukan urusan saya ya. Ya, urusan panitia bukan urusan saya. Mudah-mudahan apa yang Bunda, apa yang Ayahanda sudah keluarkan itu akan menjadi keberkahan bekal kita nanti di akhirat ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua, memanjangkan umur kita dalam ibadah, menyehatkan badan kita, dan yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, terutama ayahandaku Bapak Pak Rahmat yang hari ini sedang sakit ya. Pak Rahman ya. Ayahanda Pak Rahman, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali seperti sedia kala, dan mudah-mudahan keluarganya selalu tabah untuk tadi mengasuhnya, merawatnya, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan. Ya, yang muslim saya berdoa dengan agama Islam saja ya. Yang bukan muslim kita berdoa sesuai dengan keyakinan, ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafriqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin ya khairan nasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam ibadah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkat semua penyakit-penyakit kami, berikan kesehatan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan dalam hati kami untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintah-Mu. Berikan kekuatan dalam hati kami ya Allah untuk bisa menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar, jadikan rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah. Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang solehah, yang sukses di dunia dan sukses nanti kelak di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan kami dengan istri kami, satukan kami dengan suami
kami, biarlah mati yang memisahkan kami berdua. Dan kehidupan kami dalam berkeluarga hanya ridhamu yang kami inginkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, ayahanda, bapak ibu semua, ayahandaku Pak Jerry, ayahandaku Pak Bambang ya, dan semuanya mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat dan menjadi ingatan kita semua bahwasanya hidup di dunia tidak lama. Hidup di dunia hanya 1,5 jam. Tuhan memandang kita. Hanya 1,5 jam Allah memandang kita. Mudah-mudahan yang 1,5 jam ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.